Selamat sore, perkenalkan nama saya Pandi Joseph Simanjuntak. Saya dari kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Pembelahan sel terdiri dari dua, yaitu yang pertama, mitosis. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Fase-fase mitosis yakni yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Yang pertama profase. Pada tahap profase terjadi perubahan nukleus dan sitoplasma, di mana nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berduplikasi membentuk dua kromatik atau kromatik kembar yang terikat pada stromer. Selama profase, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Yang kedua, metafase. Pada tahapan ini, kromosom terletak berjajar pada bidang ekuator bagian stromer kromosom berikatan dengan kinetokor yang berhubungan dengan benang spindel. Metafase adalah tahap yang memerlukan energi kecil dan waktu yang paling singkat. Yang ketiga, anafase. Kromosom homolog akan bergerak menuju kutub berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Terjadi pemisahan kromatik dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatik yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Yang keempat, telofase. Pembelahan sel di mana inti sel anakan terbentuk kembali dari fragmen-fragmen nukleus. Bentuk selnya memanjang akibat peran mikrotubulus non-kinetokor. Benang-benang kromatin mulai longgar. Kesimpulan dari mitosis ialah di mana mitosis setiap anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induk. Yang kedua, indeks mitosis adalah perbandingan jumlah sel yang mengalami mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Ciri khas meiosis yaitu yang pertama terjadi di sel kelamin, yang kedua jumlah sel anaknya 4, yang ketiga jumlah kromosomnya setengah induknya, yang keempat perubahan terjadi 2 kali. Meiosis terdiri dari 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 adalah nukleus yang membesar sehingga penyerapan air dari sitoplasma oleh inti itu mencapai 3 kali. Meiosis 1 terdiri dari yang pertama profase 1. Profase 1 terdiri dari leptonema, zigonema, pakinema, diploema, diagnesis. Yang kedua metafase 1, yang ketiga anafase 1, yang keempat telofase 1. Yang pertama, profase 1. Pada awal profase 1, profase memendek, kromosom memendek, menebal dan berduplikasi. Kemudian pada pertengahan pada profase 1, stromer bergerak ke kutub yang berlawanan. Profase terdiri dari yaitu leptonema, tahapan terjadinya pengandalan kromosom. Yang kedua, zigonema, tahapan di mana stromer akan membelah menjadi 2, setelah itu bergerak ke arah kutub berlawanan. Yang ketiga, pakinema, tahapan ini terjadinya suatu penampakan visual untuk pertama kalinya struktur tetrad. Yang keempat, diplonema, tahapan di mana kromatik pada masing-masing belahan kromosom akan memendek dan membesar. Yang kelima, diagnesis, tahapan terbentuknya benang-benang spindel 2 sentriol sampai pada kutub yang berlawanan. Yang kedua, metafase 1. Pada tahapan ini kromosom akan bergerak menuju ekuator yang aman. Kromosom dengan sifat homolog tetap saling bergandengan. Tahapan ini juga akan terlihat bahwa susunan kromosom akan terlihat unsur tetrad. Yang ketiga, anafase 1. Tahapan ini terlihat bahwa kromosom homolog terpisah menuju ke kutub yang paling berlawanan dan proses ini tanpa pemisahan stromer. Yang keempat, telofase 1. Menunjukkan adanya proses sitokinesis sehingga akan terbentuk menjadi 2 bagian sel.
Yang kedua, meiosis 2. Secara umum sangat mirip dengan pembelahan mitosis dalam hal fase-fase pembelahan. Meiosis 2 adalah pembelahan mitosis dari masing-masing sel haploid itu dihasilkan di dalam meiosis 1. Meiosis 2 terdiri dari yaitu yang pertama profase 2, yang kedua metafase 2, yang ketiga anafase 2, yang keempat telofase 2. Ciri-ciri dari meiosis 2. Bagian kromatik bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. Bagian kromatik yang berpisah akan membentuk sebuah kromosom dengan bagian stromernya masing-masing. Lalu bergerak menuju bagian kutub yang saling berlawanan. Kromosom rekombinasi terbentuk pula di fase ini. Yang pertama, profase 2, di mana tahapan ini akan adanya pembelahan sel pada dua buah sentriol. Dua buah sentriol tadi akan menjadi dua buah bagian kutub yang saling berlawanan, serta dua kutub ini akan dihubungkan oleh benang gelendong atau spindle. Yang kedua, metafase 2. Tahapan ini terlihat bahwa setiap kromatik berjajar pada bidang ekuator pembelahan. Kromatik tahapan ini akan berkelompok menjadi dua tepai. Belum terjadi pembelahan stromer. Yang ketiga, anafase. Tahapan ini adalah terjadinya proses penarikan kromatik menuju kutub pembelahan sel yang dilakukan oleh benang spindle. Proses ini akan menyebabkan kromatik kembar berpisah. Pada fase ini juga akan terbentuk sebuah kromosom rekombinasi. Yang keempat, telofase 2. Pada tahapan ini kromosom yang telah sampai pada bagian kutub akan mengalami proses dekondensasi. Bersamaan dengan itu membran inti dan anak inti terbentuk kembali. Dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadilah dua sel anakan. Kesimpulan dari meiosis ialah pada pembelahan mitosis proses pembelahan berlangsung satu kali dan sifat sel anak sama dengan sel induk dan menghasilkan dua sel anak. Pada pembelahan meiosis 2 proses pembelahan berlangsung dua kali dan sifat sel anak berbeda dengan sel induk dan menghasilkan 4 sel anak. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Oogenesis pada manusia. Proses oogenesis ini merupakan suatu pembentukan sel telur betina. Adapun spermatogenesis itu dengan oogenesis merupakan dua bagian yang disebut dengan istilah gametogenesis yang merupakan suatu pembentukan gamet ataupun sel kelamin. Spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Mikrogenesis dan makrogenesis dikotil. Pada gambar ini kita akan tahu bagian-bagian dari mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dikotil. Proses meiosis serbuk sari. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari. Mikrosporogenesis dimulai dari sel induk mikrospora yang membelah melalui meiosis 1 dan meiosis 2 serta menghasilkan 4 mikrospora yang dinamakan tetrad karena keempat mikrospora menempel menjadi satu. Masing-masing mikrospora akan berkembang terpisah satu sama lain menjadi butir serbuk sari atau polen. Perkembangan dalam putik meiosis. Putik atau ginesium atau dari Yunani kuno gine wanita yang berarti dan oikos yang berarti rumah. Ini paling sering digunakan sebagai istilah kolektif untuk semua karpel bunga. Karpel A adalah bakal biji
dan benih memproduksi organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Karpel berasal dari bakal biji bantalan daun yang berevolusi untuk membentuk struktur tertutup yang berisi bakal biji. Mereka melakukan ini dengan lipat dan sekering pada ujung-ujungnya untuk membentuk sebuah ruang yang dinamakan bakal biji berkembang. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae mengalami pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu pelubaran inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Pelubaran inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Kesimpulan dari oogenesis, kesimpulan dari gametogenesis ialah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Yang kedua, megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Yang ketiga, mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Perbandingan mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan bagian dari pembelahan sel, di mana kromosom di dalam nukleus terbelah jadi 2 set kromosom yang identik, serta masing-masing mempunyai nukleus. Sedangkan meiosis merupakan pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Proses ini terjadi di setiap reproduksi seksual. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.